Hai guys, ketemu lagi di Cinema Recaps. Kali ini kita akan recap sebuah film bergenre action, horor, yang menceritakan sesosok makhluk misterius pembunuh manusia. Berkisah di tahun 1719 dari suku Komensi, seorang gadis yang bernama Naru dan bersama anjingnya yang bernama Sari. Sari melihat seekor rusa dan mereka bekerja sama untuk menangkapnya. Tanpa disengaja Sari terkena jebakan beruang, lalu terdengar suara yang cukup keras di atas langit dan terlihat awan menggumpal. Naru pun menganggap hal itu adalah Thunderbird, pertanda ia sudah siap menjadi seorang pemburu, padahal benda bersinar itu adalah pesawat luar angkasa. Naru yang diketahui sebagai gadis yang dilatih untuk menjadi tabib seperti ibunya, jadi ia tidak heran sangat ahli dalam obat-obatan herbal. Namun akhir-akhir ini Naru malah ingin menjadi seorang pemburu seperti mendiang ayahnya, dan kakaknya yang bernama Tabe. Sebenarnya membuat Tabe cukup khawatir karena dunia perburuan sangatlah berbahaya. Naru diminta mencari tanaman obat oleh ibunya. Setelah kembali mengambil tanaman obat, Naru melihat Tabe dan beberapa laki-laki seperti terburu-buru mengejar sesuatu. Rupanya satu konduru yang bernama Puhi sedang terluka karena diserang oleh singa. Jadi mereka bergegas segera untuk mencarinya. Mengetahui hal, tentu saja Naru memaksa Tabe agar diizinkan untuk ikut dalam perburuan. Meskipun beberapa pemburu sebenarnya tidak setuju, akhirnya Tabe mengizinkan Naru dengan alasan agar nantinya Naru bisa langsung mengobati Puhi. Kemudian berangkatlah mereka mencari Puhi dengan bantuan Sari sebagai petunjuk arah. Mereka pun berhasil menemukan Puhi yang sedang dalam keadaan sekarat. Para lelaki pun langsung menyiapkan tandu untuk membawa Puhi, sementara Naru bertugas untuk mengobatinya. Saat dalam perjalanan pulang, Tabe memutuskan untuk berpisah, karena ia harus mencari singa yang menyerang Puhi. Sepanjang perjalanan Naru terus memikirkan kakaknya, karena ia percaya kalau bukan singa yang menyerang Puhi melainkan sesuatu yang lebih berbahaya. Hal itu diperkuat ditemukan seekor ular yang sudah dikuliti. Khawatir akan keselamatan kakaknya, Naru pun nekat untuk menyusul kakaknya. Ia yang baru pertama kali berburu terlihat panik di tengah kegelapan. Namun Tabe dan salah satu temannya akhirnya berhasil menemukan Naru. Saat itu Naru berusaha menjelaskan kepada Tabe, kalau yang menyerang Puhi bukanlah seekor singa, namun Tabe tidak percaya dan tetap akan berburu singa malam ini. Dan salah satu pemburu lainnya bersiap di atas pohon, sementara Tabe akan menyiapkan sesuatu untuk memancing kedatangan singa tersebut. Saat sedang menunggu di atas pohon, tiba-tiba seekor singa datang dan langsung menyerang pemburu yang ada di sana dengan mulut penuh darah. Singa itu berjalan mendekati Naru yang ketakutan tidak sadar telah mundur terlalu jauh sampai ia pun jatuh dari pohon dan pingsan. Sesaat kemudian Naru terbangun melihat sang ibu sedang membuatkan obat untuknya. Ibunya berkata kalau Naru pingsan saat berburu, jadi Tabe menggendongnya sampai ke rumah dan ia pun sudah kembali ke hutan untuk berburu singa. Mendengar semua orang berteriak menyambut kedatangan Tabe yang datang membawa tubuh seekor singa dengan kepala terpenggal, ketua suku dan para penduduk langsung bersorak dengan bangga karena keberhasilan Tabe. Berkat keberhasilan itu ketua suku menobatkan Tabe sebagai ketua perang. And skin that snake, and before No. Ridgeline. No. Too well. You can't. We didn't do it. Naru yang masih belum yakin memutuskan untuk pergi mencari predator yang sesungguhnya ditemani Sari.
Sambil menelusuri hutan, Naru pun menemukan beberapa bukti tentang si predator mulai dari jejak kaki yang panjang dan besar, sampai beberapa bekas cakar. Kembali ke Naru yang sedang dalam perjalanan di tengah hutan. Ia pun menemukan sekumpulan bangkai bison yang sudah dikuliti. Hal itu pun membuat Naru semakin yakin akan si predator yang sudah melakukan semua ini. Naru pergi dari tempat itu, si predator menemukan jejak yang ditinggalkan Naru di dekat mayat bison. Saat melanjutkan perjalanan, Naru tiba-tiba terjatuh di kawasan lumpur penghisap. Dengan kapaknya ia mencoba menggapai semak agar bisa menarik diri keluar dari lumpur. Beberapa kali gagal tidak membuat Naru merah begitu saja. Ia pun memanfaatkan lemparan terakhir dengan sangat baik sehingga berhasil selamat dari lumpur penghisap. Karena tubuhnya dipenuhi lumpur, Naru pun memutuskan untuk membersihkan diri di sebuah sungai. Naru melihat seekor beruang yang sedang menghabisi mangsanya di tepi sungai. Perlahan ia pun menyiapkan anak panahnya dan bersiap memanah si beruang. Rencananya akan dijadikan bukti untuk ditunjukkan kepada Tabe dan ibunya. Sebagai pertanda kalau Naru sudah layak menjadi seorang pemburu. Saat akan memanah, tiba-tiba tali busurnya rusak, sehingga si beruang itu pun mengetahui keberadaan Naru. Di saat itu Sari mencoba mengalihkan perhatian si beruang agar Naru bisa pergi menyelamatkan diri, namun kurangnya penggalaman, Naru yang pasrah untuk memutuskan untuk masuk ke dalam perangkap ikan agar beruang itu tidak bisa menggigitnya. Dalam ketakutan, Naru pun melihat si beruang sedang bertarung dengan si predator yang sosoknya tidak terlihat. Naru bisa melihat tubuh si predator saat si beruang telah dibunuhnya dan darahnya mengalir menutupi tubuh si predator itu. Naru yang menyaksikan hal itu lantas kabur menyusuri sungai dengan mengikuti arusnya. Naru pun melanjutkan perjalanan dan di tengah perjalanan bertemu dengan beberapa suku Komensi yang dikirim untuk mencari Naru, kemudian menjelaskan kepada mereka tentang si predator, namun para pemburu lagi-lagi tidak mempercayainya. Naru terus memaksa untuk pergi. Terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk membawanya pulang. Tak disangka ternyata semua itu disaksikan oleh si predator. Sebelum pulang, para pemburu memutuskan untuk beristirahat. Mereka pun mendengar suara dari arah semak-semak. Naru yang masih ketakutan memperingatkan mereka kalau itu adalah si predator, namun saat pemburu memanah ke arah semak-semak yang mereka temukan hanyalah seekor kelinci. Tak lama kemudian 3 laser merah terlihat di tubuh pemburu tersebut. Ternyata adalah pertanda datangnya serangan dari si predator berupa 3 anak panah yang langsung menancap di tubuh pemburu tersebut. Pemburu yang lain pun merasa sangat kebingungan saat mereka sempat berhasil memanah tubuh si predator, sehingga separuh tubuhnya terlihat. Saat para pemburu bertarung melawan predator, Naru pun memutuskan untuk kabur melarikan diri. Ia pun melewati perbatasan suku Komensi. Dan terkena jebakan yang dipasang oleh penduduk suku lain. Suku tersebut menemukan Naru dan membawanya ke tempat mereka. Saat malam tiba, Naru terbangun dalam keadaan sudah terkurung. Melihat mantel yang digunakan oleh pemimpin suku, Naru pun sadar kalau ternyata mereka adalah orang yang sudah menguliti para bison. Salah satu dari mereka pun mencoba berbicara dengan Naru menanyakan tentang si predator. Saat itu Naru enggan menjawabnya, sampai akhirnya Naru melihat Sari dan Tabe menjadi tawanan.
Tubuh Tabe lalu disayat dan mereka berdua dijadikan umpan untuk memancing kedatangan si predator. Beberapa saat menunggu akhirnya si predator pun datang dan langsung membunuh beberapa pemburu. Tabe yang ketakutan berpikir kalau mereka berdua adalah target si predator, namun Naru mengatakan kalau si predator tidak mengincar umpan. Kalau predator hanya akan membunuh orang-orang yang ia anggap sebagai ancaman. It's coming. No. Before the trappers captured me. Naru! Predator pun terlihat berhasil ditangkap berkat jebakan yang dibuat oleh para pemburu, namun berkat semua senjatanya yang canggih predator itu pun berhasil bebas dan membunuh semua pemburu. Naru dan Tabe juga berhasil bebas dari ikatan mereka. Saat itu Tabe mengambil kuda sementara Naru bertugas menyelamatkan Sari. Berkat semua latihannya Naru menjadi lebih kuat sehingga berhasil mengalahkan beberapa pemburu. Setelah berhasil membebaskan Sari, seorang penduduk suku tiba-tiba datang dan meminta pertolongan Naru untuk mengobat kakinya. Sebagai imbalannya penduduk itu akan memberikan pistol kepada Naru dan mengajari cara menembak. Setelah mengobati penduduk suku tiba-tiba predator itu pun datang mendekati tempat itu, jadi Naru terpaksa bersembunyi meninggalkan penduduk tersebut. Si penduduk menyelamatkan diri dengan berpura-pura mati, ternyata berhasil membuat si predator tidak bisa mendeteksinya. Sayangnya ia pun langsung ketahuan dan dibunuh karena berteriak. Kemudian Sari pun datang sambil menggonggong sehingga si predator pun menargetkannya. Beruntung Tabe tiba di saat yang tepat dan berhasil menggagalkan serangan si predator. Pertarungan antara Tabe melawan si predator pun akhirnya terjadi. Setelah berhasil melukai si predator berkali-kali si predator pun menghilang membuat Tabe dan Naru merasa kebingungan karena sudah bisa melarikan diri. Tabe meminta Naru untuk meninggalkannya dan benar saja cakar si predator tiba-tiba menancap di tubuh Tabe dan muncullah sosok si predator di belakangnya. Tabe yang masih hidup berusaha menahan si predator dan memberikan waktu untuk Naru agar bisa menyelamatkan diri. Kematian Tabe tentu saja membuat Naru sangat sedih dan juga terpukul. Saat Naru beristirahat di sebuah sungai ia melihat kepala suku yang berhasil selamat dan berniat menjadikannya sebagai umpan. Di saat malam harinya Naru berhasil memancing si predator keluar dengan menjadikan si kepala suku sebagai umpan dan kepala suku pun terbunuh. Di saat itu Naru pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang si predator dengan menembak bagian kepala dan mengambil bagian tubuh predator. Bagian dari kepalanya kemudian digunakan untuk memancing si predator mendekati lumpur hisap agar nantinya ia terjebak di sana. Berkat kerjasamanya bersama Sari mereka pun berhasil menenggelamkan si predator dan membunuhnya dengan pantulan senjatanya sendiri.
Berkat keberhasilannya, Naru pun mendapatkan apresiasi dari penduduk suku Komensi dan dijadikan kapten perang yang baru menggantikan mendiang kakaknya. Dan film pun berakhir.